Stasiun Manggarai merupakan salah satu stasiun terbesar yang ada di Jakarta. Stasiun ini terletak di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan luas area sekitar 2,47 hektar. Stasiun ini menjadi stasiun dengan lalu lintas kereta api tersibuk yang ada di Indonesia, dengan jumlah jalur aktif sebanyak 18 lintasan. Stasiun Manggarai sendiri dipilih menjadi stasiun sentral karena memiliki posisi yang sangat strategis. Mobilitas di stasiun ini cukup tinggi, dari mulai aktivitas pengunjung, pedagang, pengemudi angkutan umum, pengamen, hingga para preman. Dahulu, di stasiun ini terdapat salah satu pimpinan preman yang bernama Awing. Dia merupakan sosok raja preman yang dikenal sangar, sadis, dan sangat ditakuti. Awing memiliki puluhan anak buah yang tersebar di beberapa titik area stasiun. Dari mulai para preman, pengamen, hingga komplotan copet stasiun, semuanya tunduk kepada sosok Awing. Berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi di area stasiun tiada lain merupakan perbuatan anak buah Awing. Dari mulai aksi pencopetan, pemalakan, penodongan, hingga perkelahian. Target operasi para preman adalah para pengunjung stasiun yang berasal dari luar daerah. Tapi tak hanya itu, pedagang-pedagang di stasiun pun setiap hari harus menjadi korban pemalakan para preman dengan alasan iuran uang keamanan, yang nantinya uang tersebut akan disetorkan kepada Awing si Raja Preman. Dahulu, ketika stasiun Manggarai mengalami revitalisasi, dari mulai perluasan area hingga penambahan fasilitas, seperti penambahan jalur dan peron, serta penambahan fasilitas umum lainnya. Proyek pembangunan di stasiun ini melibatkan puluhan tenaga kerja kuli bangunan yang berasal dari beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Banten, dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satunya adalah Mamat, buruh kuli bangunan asal Tasikmalaya yang saat itu berusia 30 tahunan. Mamat pergi merantau dari kampung halamannya dengan meninggalkan seorang istri dan satu orang anak. Tiada lain, tujuan Mamat merantau dan menjadi buruh bangunan adalah untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Penghasilan Mamat di kampung sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya lagi. Oleh karena itu, Mamat memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta bersama temannya, serta menjadi bagian dari buruh proyek pembangunan stasiun Manggarai. Berkat kerja kerasnya, setiap minggu sekali Mamat bisa mengirim uang kepada istrinya. Karena setiap seminggu ia rutin mendapatkan bayaran dari mandor proyek tempatnya bekerja. Namun, dari semenjak Mamat bekerja di sana, ia harus merasakan satu tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh preman-preman stasiun Manggarai, di mana setiap seminggu sekali ketika Mamat menerima bayaran, ia juga harus menyetor sejumlah uang kepada para preman stasiun dengan alasan uang keamanan. Meskipun berat buat Mamat, tapi dengan penuh keterpaksaan, Mamat harus menuruti kemauan para preman. Mamat hanya bisa pasrah
bersabar dan bersabar demi rasa aman. Hingga suatu hari, kejadian besar pun menimpa Mamat. Seperti biasa, setiap hari Sabtu, Mamat menerima uang bayaran dari sang mandor. Dan setiap Sabtu malam, para preman stasiun datang untuk memungut uang keamanan kepada para pekerja proyek, termasuk kepada Mamat. Namun ketika itu, ada yang berbeda. Para preman datang kepada Mamat dalam keadaan mabuk berat. Lantas preman-preman itu meminta jatah uang keamanan dalam jumlah yang tidak biasa, bahkan sampai 5 kali lipat. Mendengar permintaan para preman itu, dengan spontan Mamat pun menolak. Mamat tidak ingin uang hasil kerja kerasnya diberikan cuma-cuma begitu saja kepada preman-preman. Karena uang tersebut sangat Mamat butuhkan untuk menyambung hidup di perantauan. Serta lebihnya akan Mamat kirimkan untuk anak istrinya di kampung. Mendengar penolakan Mamat, para preman pun marah. Mereka langsung mendorong tubuh Mamat hingga terjatuh. Mendapat perlakuan kurang ajar, Mamat terbangun dan marah besar. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung memukul salah satu preman itu, tepat di bagian mata kanannya, hingga si preman teriak kesakitan. Melihat kawannya dihajar Mamat, lantas teman-teman si preman yang berjumlah 5 orang langsung menyerang Mamat. Mereka berusaha untuk mengeroyok Mamat. Namun entah kekuatan apa yang dimiliki Mamat. Hanya dalam hitungan menit, ke-6 preman itu tumbang. Bahkan 2 di antaranya kabur terbirit-birit. Melihat kejadian itu, teman seprofesi Mamat malah panik. Mereka berkata kepada Mamat bahwa apa yang dilakukannya sangat membahayakan. Karena sudah pasti Awing si Raja Preman pun akan turun tangan. Benar saja, tak lama berselang, kedua preman yang tadi kabur rupanya kembali bersama sosok sangar berkulit hitam, yang tak lain adalah Awing si Raja Preman stasiun. Tanpa banyak basa-basi, Awing langsung menghampiri Mamat dan berkata, "Woi, orang kampung, berani-beraninya lu ngehajar anak buah gua. Cari mati lu. Mampus lu sekarang. Gua habisin lu," ucap Awing dengan penuh emosi. "Oh, baguslah. Raja premannya keluar juga. Biar sekalian saya habisi. Saya Mamat, anak Tasik. Pantang mundur lawan siapapun, sekalipun harus berhadapan dengan Raja Preman," jawab Mamat dengan gagah dan nada menantang. "Selama ini, saya sabar, menuruti apa mau kalian. Tapi kali ini, saya sudah nggak ada sabar-sabar lagi. Hidup atau mati saya hadapi." Mendengar jawaban Mamat yang terkesan meremehkan, Awing marah besar. Perkelahian pun tak terhindarkan. Duel hidup mati antara Mamat si kuli bangunan melawan Awing si Raja Preman benar-benar terjadi. Mamat, yang notabene sebagai guru pencaksilat di kampungnya, harus berjuang melawan Awing si preman sadis yang terkenal jago berkelahi. Benar saja, rupanya Awing memang bukan orang sembarangan. Dia memang sosok yang lihai dan jago berkelahi. Sampai-sampai Mamat harus beberapa kali kewalahan ketika menghadapi serangan-serangan Awing. Namun rupanya Mamat pun tak kalah hebat. Berkat kemampuan ilmu bela dirinya, akhirnya Mamat mampu mengalahkan Awing. Awing dibuatnya tak berdaya hingga tergeletak di pinggir got.
Bahkan hebatnya, ia sampai membuat Awing sujud bertekuk lutut memohon ampun. Awing memohon kepada Mamat agar ia tidak membunuhnya. Awing berjanji tidak akan menjadi raja preman stasiun lagi. Bahkan Awing bersumpah jika Mamat melepaskan dirinya, ia akan pergi selama-lamanya meninggalkan stasiun. Melihat aksi heroik Mamat, teman-teman seprofesi Mamat sangat terkejut. Mereka tidak menyangka jika Mamat yang selama ini mereka kenal kalem, ternyata sosok yang tangguh dan jago berkelahi. Hingga akhirnya, teman-teman seprofesi Mamat pun kagum, bangga, dan hormat kepada Mamat. Demikian rangkaian kisah tentang seorang kuli bangunan yang menghabisi Raja Preman Stasiun Manggarai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.